Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Cinta Nusantara, selamat datang di podcast Cinta Nusantara edisi spesial dengan tema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat datang di podcast Cinta Nusantara, sebuah ruang bincang tentang bagaimana visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air sekaligus memperkuat semangat kebangsaan. Perkenalkan, saya Ulfa Herunisa selaku host pada podcast kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya didampingi dengan 4 narasumber lainnya, yaitu Ibu Citra Olivia Dinanti, Bapak Handriansyah, Ibu Mudayah David Wulansari, dan Bapak Tegar Pandada. Melalui podcast kali ini, kami mengajak kalian semua untuk ikut dalam kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Langsung saja, tema yang pertama yaitu visualisasi bangsa dan cinta tanah air. Saya ingin menanyakan kepada narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Handriansyah. Menurut Bapak Handriansyah, momen apa saja yang membuat Bapak bangga menjadi bagian dari Indonesia dan nilai-nilai Pancasila apa yang hadir dalam keseharian Bapak? Silakan kepada Bapak Handriansyah. Oke, terima kasih Ibu Ulfa. Pertama, perkenalkan nama saya Handriansyah dari instansi Kabupaten Lahat, Satker Kecamatan Mulak Sebingka ya, Jabatan Pamong Pemerintahan. Oke, ke intinya yaitu rasa cinta terhadap tanah air mungkin dapat saya wujudkan melalui tindakan sederhana ya dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam rumah tangga seperti mengingatkan pada keluarga untuk sholat 5 waktu, memakai helm saat berkendara, ataupun menyiram tanaman di lingkungan rumah ataupun lingkungan kerja. Untuk momen-momennya mungkin kita bangga ya menjadi warga negara. Pertama karena kita lahir dari nenek moyang Indonesia asli ya. Yang kedua karena bermacam budaya, suku, agama, ras yang telah tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari yang penuh dengan toleransi dan saling menghargai. Yang ketiga mungkin letak geografis yang sangat bagus sekali dibanding mungkin di negara lain. Yang terakhir mungkin pertanyaannya mengenai bagaimana nilai Pancasila bisa kita terapkan. Yang pertama mungkin nilai Pancasila sila kedua saya ambil yaitu bersikap saling menghargai ya atau menghormati kepada rekan kerja tanpa adanya diskriminasi melalui kebiasaan kecil. Inilah yang saya rasa ikut menjaga persatuan, menjadi bentuk nyata kecintaan saya terhadap Indonesia. Terlebih di tempat saya bekerja bermacam-macam suku ya, ada dari Jawa ataupun dari daerah lain dan juga dari desa-desa lain ya. Mungkin ini yang menjadi patokan saya pengamalan di sila kedua. Lepas dari itu mungkin sila-sila lain dapat kita terapkan khususnya di lingkungan keluarga kita dan di lingkungan kerja kita. Mungkin hanya itu Mbak Ulfa. Baik, terima kasih kepada Bapak Handriansyah. Berarti menurut Bapak Handriansyah cinta tanah air dan nilai Pancasila Bapak Handriansyah itu lebih ke masyarakat sekitar dan lingkungan kerja Bapak Handriansyah itu sendiri sudah mengamalkan Pancasila. Selanjutnya saya akan menanyakan pendapat dari Ibu Citra Olivia Dinanti. Silakan kepada Ibu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast Cinta Nusantara. Jadi saya Dr. Citra Olivia Dinanti yang saat ini bertugas sebagai dokter ahli pertama di UPT Puskesmas Bandar Jaya, Kecamatan Lahat. Jadi saya akan menyampaikan pendapat saya sedikit ya mengenai tentang nilai Pancasila. Jadi sebelumnya saya sangat setuju dengan pernyataan dari Bapak Handriansyah. Sedang untuk saya sendiri, nilai Pancasila itu sebenarnya bukan suatu hal yang susah. Jadi bukan juga hal yang harus kita hafalkan, tapi merupakan hal yang harus bisa menjadi pedoman kita sebagai ASN juga, apalagi sebagai warga negara Republik Indonesia yang sangat cinta tanah air. Jadi kita harus melakukan semua tindakan, semua pernyataan, semua pekerjaan itu harus dengan berlandaskan Pancasila.
Jadi Pancasila itu bukan merupakan suatu yang harus dihafal. Seperti kita saat sekolah menghafalkan Pancasila saat akan ditanya untuk pelajaran PPKN. Kalau menurut saya, Pancasila itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, mulai dari menghargai perbedaan, baik perbedaan ras, suku, budaya, agama, perbedaan pendapat, terutama saat kita musyawarah. Terus juga kita sebagai bangsa Indonesia harus menjadikan nilai Pancasila itu sebagai ciri khas kita. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari harus bersemangat gotong royong, bersemangat cinta tanah air, bersemangat bela negara. Nah, semua itu harus kita lakukan sebagai kita warga negara Indonesia yang cinta tanah air. Oke, mungkin itu saja pendapat dari saya. Nah, terima kasih Mbak Ulfa Hairunisa. Baik, jawaban yang sangat mengagumkan dari Ibu Citra. Berarti Pancasila itu adalah etika dari diri kita sendiri yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya ingin menanyakan pendapat dari Ibu Mudaya David Wulansari. Silakan. Ya, terima kasih kesempatannya Mbak Ulfa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bidan Mudaya David Wulansari, sarjana terapan kebidanan yang sekarang sedang bekerja menjadi bidan ahli pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Lahad. Menurut saya sendiri, momen yang sangat bikin saya bangga yaitu dari kebangsaan Indonesia ini, yaitu keberagamannya, terutama di rumah sakit sendiri. Di situ saya banyak sekali menemui masyarakat, mulai dari orang Lahad itu sendiri, kadang juga ada yang dari Jawa. Nah, melihat itu, di sini kami banyak saling tolong-menolong. Jadi di sini tidak membedakan ras. Siapapun yang datang ke rumah sakit, tentu saja akan kami berikan pertolongan. Nah, ini sikap saling menghargai dan tolong-menolong ini menurut saya menjadi contoh nilai toleransi yang ada di Pancasila itu sendiri. Jadi nilai-nilai Pancasila itu sendiri memang sudah ada di kehidupan kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin menurut saya itu saja Mbak Ulfa. Terima kasih. Baik, ya, jadi seperti yang Ibu Mudaya sampaikan, Pancasila itu sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita amalkan. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu tentang kebanggaan dan tantangan berbangsa. Selanjutnya, saya ingin menanyakan kepada Bapak Tegar Pandada tentang generasi muda yang saat ini ditantang terhadap globalisasi, maraknya hoaks, dan konflik kepentingan yang seringkali mempengaruhi cara berpikir dan bertindak kita. Bagaimana kita tetap menjaga persatuan di tengah perbedaan budaya dan kemajuan teknologi yang begitu pesat seperti saat ini, Bapak Tegar? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin, saya Tegar Pandada. Kebetulan pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai teknologi, yang mana teknologi itu seyogyanya tidak dapat kita hindari. Perubahan itu kita harus tanggapi dengan bijak. Artinya dalam menggunakan teknologi, kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap luhur dalam berbudaya, menjaga etika, dan dalam konteks berteknologi atau menggunakan teknologi khususnya media sosial, kita harus bijak dalam menggunakannya, menyebarluaskan informasi yang tepat, akurat, dapat dipercaya, sesuai fakta, dan menghindari disinformasi atau hoax. Karena itu salah satu peran kita sebagai ASN khususnya, dan peran kita sebagai bangsa Indonesia pada umumnya untuk terus menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI. Demikian, Ibu. Terima kasih kepada Bapak Tegar. Jadi menurut Bapak Tegar, teknologi itu kita harus tetap menjaga etika kita dan kita tidak bisa semena-mena dengan teknologi yang semakin canggih. Selanjutnya, saya ingin menanyakan pendapat Ibu Mudaya. Bagaimana menurut Ibu? Oke, menurut saya setuju dengan Bapak Tegar. Teknologi itu hal yang tidak bisa kita hindarkan. Malah teknologi itu sangat membantu kita, terutama dalam berliterasi. Dengan adanya teknologi itu kita semakin mudah mencari informasi, namun dengan syarat kita harus memilah informasi itu apakah benar atau tidak. Di situ juga kita bisa melihat informasi-informasi dari berbagai macam daerah, sehingga kita tidak ketinggalan informasi yang terbaru. Mungkin menurut saya begitu, Mbak. Ya, jadi teknologi itu memberikan wawasan kita menjadi lebih luas dengan teknologi. Seperti itu. Selanjutnya, saya ingin menanyakan kepada Bapak Hantriansyah lagi ya, Pak. Menurut Bapak, Ya, Bu. apa peran kita sebagai ASN dalam melawan disinformasi dan menjaga wawasan kebangsaan? Oke, terima kasih Ibu Ulfa.
Sebagai ASN, sebagai pelayan masyarakat, perlu terus kita mengasah kemampuan sebagai komunikator publik yang kredibel dan percayaan masyarakat. ASN tentunya dapat berperan sebagai penghubung antara data serta kebijakan resmi pemerintah dengan kondisi psikologis dan kebutuhan masyarakat. Dengan cara begini, kita sebagai pelayan masyarakat, khususnya saya sebagai ASN, jangan sampai kita salah menginformasikan atau menyebarkan informasi yang belum begitu akurat atau belum tahu kita keasliannya. Oleh sebab itu, sebagai ASN yang humanis, kita harus adaptif dan komunikatif, harus sering-sering menyampaikan, harus kampanye tentang suatu kebaikan dan komunikasi yang baik terhadap masyarakat di lingkungan, khususnya di tempat kita bekerja ataupun di lingkungan tempat kita tinggal, untuk menumbuhkan suatu wawasan kebangsaan yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Mungkin itu, Ibu Ulfa. Ya, jawaban yang sangat menarik. Selanjutnya, saya ingin menanyakan kepada Bapak Tegar. Oke, Ibu Ulfa, tentu saya sangat setuju dengan statement Bapak Handriansyah. Kita sebagai ASN tentu memiliki peran yang sangat vital. Artinya kita memiliki 3 peran utama. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan pemerintah, kemudian yang kedua adalah pelayan masyarakat atau pelayan bangsa, kemudian yang terakhir adalah perekat pemersatu bangsa. Nah, fungsi tersebut mesti kita jalankan dengan maksimal, salah satunya di era teknologi, era kemajuan digital seperti saat ini, tentu menuntut kita untuk selalu mempertajam literasi digital kita, agar kita tidak turut serta dalam kemunduran. Artinya disinformasi itu harus sama-sama kita lawan, harus sama-sama kita menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan hal tersebut tentu akan memperkuat wawasan kebangsaan kita dan menjaga NKRI tetap utuh dan menjaga bangsa ini tetap pada jalurnya untuk menuju Indonesia emas. Begitu, Ibu Ulfa. Baik, penutup yang sangat bagus sekali dari Bapak Tegar. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah berbagi gagasan dan semangatnya pada hari ini. Semoga dialog ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, yaitu Indonesia. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih semuanya.